peran kontribusi umat Islam ini adalah bagaimana kita harus membangun kedaulatan ekonomi dan pangan. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala, at'amahum min ju', bebas dari lapar, bebas dari kemiskinan. Maka disinilah kita harus mengevaluasi potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf umat Islam ini. Potensi yang sangat besar. Namun mayoritas umat masih menjadi konsumen, masih menjadi penerima zakat, menjadi mustahik dan belum menjadi muzaki, serta belum menguasai rantai pasok ekonomi secara nasional. Maka ancamannya kalau kita tidak memuhasabah, kita tidak introspeksi diri kita, tidak mengevaluasi peran kontribusi umat ini dalam masalah kedaulatan pangan dan ekonomi, maka kita akan tergilas dengan apa? Ancaman libasal ju', kerentanan pangan, jeratan utang, kemiskinan struktural, dan ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi hidup kita, senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita dapat meniti jalan yang lurus, siratal mustaqim, dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita bertahmid, mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan semakin menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita merenungkan sejenak, bermuhasabah, terutama bagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar, berkelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala, negeri tanahnya subur, negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini, negeri yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah petunjuk, sehingga mayoritas penduduk negeri ini mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya Islam. Kita semua menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kebanggaan sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar, dengan negeri yang begitu besar kekayaan alam dan sumber daya alamnya, tidak boleh menjadikan kita sombong dan congkak, karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi kita kalau kita hanya mengandalkan kekayaan yang ada di atas dan di bawah perut bumi ini. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak tentang makna kemerdekaan.
di mana terintegrasi nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah, kebebasan sosial dan ekonomi kita, serta menghasilkan kesejahteraan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau kita gali dengan baik, akan bertemu benang merah tentang arti dan makna kemerdekaan itu. Yang pertama, kemerdekaan bagi kita adalah pencerahan, di mana hakikat penghambaan sejati, beribadah dan bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pondasi dan sumber kebahagiaan hakiki seorang manusia. Kemerdekaan hakiki adalah memerdekakan diri dari segala bentuk penghambaan kepada sesama makhluk, penghambaan kepada hegemoni tirani maupun hawa nafsu, lalu menyerahkan ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Penghambaan inilah yang menjadi jangkar moral bangsa kita, agar kita tidak terjebak dalam keserakahan dan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi secara masif, bukan hanya saat ini, tapi ini merupakan akumulasi dari puluhan tahun sebelumnya. Maka kita harus merenungi makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menghadirkan nilai ketauhidan penghambaan sejati, sebagaimana firman Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Kita harus memerdekakan diri kita semata-mata hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan diri yang benar kepada Allah inilah yang akan menjamin kita sehingga kita tidak terjebak dalam keserakahan dan kesewenang-wenangan. Kenapa? Karena kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak takut kepada apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna kemerdekaan dalam Al-Quran ini mengandung misi transformasi sosial, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 1, Alif Lam Mim Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab suci Al-Quran ini, kata Allah, telah kami turunkan, kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Al-Aziz, yang maha kuat, maha perkasa, Al-Hamid, dan maha terpuji. Kemerdekaan ini, jamaah dirahmati Allah, adalah sebuah proses dialektis untuk mengeluarkan bangsa kita dari kegelapan berupa kebodohan-kebodohan, berupa keterbelakangan dan ketidakadilan, menuju cahaya ilmu pengetahuan. Karena Islam ini adalah ilmu. Cahaya Islam itu adalah cahaya ilmu yang menerangi kehidupan kita. Cahaya Islam itu adalah cahaya martabat kemanusiaan, di mana Allah mengangkat martabat kemanusiaan kita di level yang tertinggi. Dan cahaya Islam itu adalah cahaya keadilan hukum, di mana hukum ditegakkan, di mana semua rakyat sama di hadapan hukum. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ketika aparat penegak hukum semuanya berlaku adil, tidak mau atau tidak mempan untuk disuap atau disogok, maka disitulah baru terwujud transformasi sosial yang hakiki, minaz zulumati ilan nur. Kita harus merdeka, keluar dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, menuju cahaya yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, makna kemerdekaan dalam Al-Quran ini adalah mengandung makna tujuan bernegara yang hakiki. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, melanjutkan ayat perintah untuk mengibadahi, menghambakan diri kepada Allah, falyabudu rabb hadzal bait, ada atribut, sifat, keterangan untuk Allah yang kita sembah,
Yaitu yang bagaimana? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang kita sembah itu, yang memberikan makan mereka hamba-hambanya, yang memberikan makan mereka terbebas dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan yang kemudian memberikan mereka rasa aman sehingga mereka terbebas merdeka dari rasa takut. Jamaah yang dirahmati Allah, kemerdekaan bagi suatu bangsa bukanlah tujuan akhir, tetapi dia adalah sarana atau wasilah untuk mewujudkan dua pilar peradaban yang harus ada dalam setiap bangsa dan setiap negeri, yang digambarkan dalam dua frase, dua anak kalimat, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu yang pertama al-it'am, yang bisa kita artikan sebagai kedaulatan pangan dan ekonomi, serta al-amnu amanahum min khauf, yang bisa kita artikan dalam konteks modern bernegara saat ini, yaitu stabilitas keamanan dan berupa keadilan sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kedua surat ini, baik surat Quraisy ayat 3 sampai 4, kemudian kita sintesakan dengan surat yang lain dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah telah membuat satu perumpamaan, sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rizkinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap penjuru, tetapi sayang, penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, fakafarat bi an'amillah, maka Allah memberikan hukuman yang setimpal. Ketika negeri itu dahulunya tentram, aman, rezeki datang berlimpah ruah dari atas, dari bawah, dari segala penjuru, tetapi kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah berikan balasan yang setimpal, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Libasal ju' merujuk kepada ayat tadi, at'amahum min ju'. Wal khauf, rasa takut, merujuk kembali kepada ayat di surat Quraisy, wa amanahum min khauf. Jadi Al-Quran sangat konsisten, Al-Quran sangat presisi, memberikan gambaran parameter yang objektif bagaimana standar ideal sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Quraisy yang kita hafal. Surat pendek hanya 4 ayat, tetapi sering kita abaikan maknanya, dan kita tidak menjadikan ayat itu sebagai rujukan untuk membuat kebijakan-kebijakan di negeri yang mayoritas berpenduduk muslim ini. Sedangkan surat An-Nahl ayat 112 memperingatkan sebuah resiko kehancuran jika nikmat kemerdekaan itu diingkari oleh penduduknya dan para pemimpinnya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, standar ideal yang berupa ibadah dan ketauhidan yang kokoh harus hadir di dalam diri dan jiwa seluruh penduduk negeri dan pemimpinnya. Dari ibadah dan ketauhidan yang kokoh itu akan melahirkan ketahanan pangan, di mana rakyatnya terbebas dari rasa lapar, dan juga hadirnya rasa aman sehingga rakyatnya juga terbebas merdeka dari rasa takut. Baik takut menghadapi situasi hari ini yang tidak menentu maupun di masa depan yang banyak tantangan berupa perang militer, perang non-militer, perang kedaulatan pangan dan ekonomi dan lain sebagainya, di mana kita harus memiliki leadership, harus memiliki kepemimpinan yang kuat yang berbasis kepada tauhid dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita evaluasi peran umat Islam di Indonesia ini. Apa peran yang bisa kita hadirkan, kita sumbangkan untuk kemajuan negeri dan bangsa yang kita cintai ini?
Yang pertama adalah pilar spiritual dan moral, yaitu dengan menghayati, dengan mengamalkan ayat "Falyabudu rabb hadzal bait", sebuah penghambaan yang murni kepada Allah, sebuah integritas tauhid yang kokoh kepada Allah Azza wa Jalla, di mana hari ini kita harus mengevaluasi realitas umat kita. Kesalehan ritualnya sangat tinggi, pengajian di mana-mana, tabligh akbar ramai, tapi kesalehan sosial dan integritas publik masih lemah. Dan itu bisa kita baca dari indeks korupsi yang masih tinggi, dan bagaimana pragmatisme moral para penegak hukum kita. Belum lagi di publik terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan oleh sebab itu, maka ada indikator ancaman kalau kita tidak bisa mengevaluasi, kita tidak bisa mengatasi masalah adanya gap, ketimpangan antara realitas umat ini dengan ayat yang menjadi standar moral dan spiritual kita, maka kita akan terkena ancaman dari Allah Azza wa Jalla, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 102, di mana desakralisasi nilai agama menjadi komoditas politik sesaat. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, peran kontribusi umat Islam ini adalah bagaimana kita harus membangun kedaulatan ekonomi dan pangan. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, at'amahum min ju', bebas dari lapar, bebas dari kemiskinan. Maka disinilah kita harus mengevaluasi potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf umat Islam ini. Potensi yang sangat besar. Namun mayoritas umat masih menjadi konsumen, masih menjadi penerima zakat, menjadi mustahik dan belum menjadi muzaki, serta belum menguasai rantai pasok ekonomi secara nasional. Maka ancamannya kalau kita tidak memuhasabah, kita tidak introspeksi diri kita, tidak mengevaluasi peran kontribusi umat ini dalam masalah kedaulatan pangan dan ekonomi, maka kita akan tergilas dengan apa? Ancaman libasal ju', kerentanan pangan, jeratan utang, kemiskinan struktural, dan ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Yang ketiga, yang terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita harus menghadirkan kontribusi kita berupa keadilan dan stabilitas keamanan, di mana ini adalah pesan terdalam dari ayat wa amanahum min khauf. Bangsa dan negara ini harus terbebas dari rasa takut. Maka peran historis umat yang sangat kuat dalam menjaga NKRI perlu kita lanjutkan dan kita pertahankan, bahkan ditingkatkan. Tetapi masih ada polarisasi pembelahan horizontal di tengah masyarakat kita. Sentimen-sentimen kebencian kerap dipicu di ruang publik atau digital. Hal ini akan mengakibatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu libasal khauf, ketidakpastian hukum, adanya intoleransi, intimidasi sosial, rapuhnya kohesi kebangsaan kita. Ini akan mengakibatkan kita jauh dari rasa aman, jauh dari rasa yang dapat menghadirkan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup khutbah yang singkat ini dengan sama-sama kita menghadirkan agenda yang strategis untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Mari kita hubungkan ibadah kita dengan kerja-kerja produktif kita. Ibadah tidak berhenti di atas sajadah, di ruang mihrab, di ruang masjid, tetapi ibadah itu harus hadir dalam bentuk etos kerja yang profesional, penguasaan sains dan teknologi, produksi pangan yang mandiri untuk menuntaskan problem kemiskinan. Itulah yang dahulu diwujudkan oleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka tidak hanya beraktivitas di masjid hanya untuk ibadah mahdoh, tetapi juga mengisi ruang-ruang kehidupan dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga lahirlah kejayaan peradaban Islam yang unggul, peradaban Islam yang menghargai ilmu pengetahuan, menghargai produktivitas, menghargai waktu, menghargai ilmu pengetahuan. Yang kedua, mari
kita jaga dakwah ini agar kita senantiasa menjadi penyampai kebenaran yang hakiki. Secara konsisten kita harus terus-menerus menyampaikan tawasau bil haq, tawasau bis sabr kepada para pemangku kebijakan agar mengelola kekayaan negeri ini secara adil, agar mengelola kekayaan negeri ini dengan amanah. Sebab kezaliman, ketidakadilan, dan tiadanya amanah dalam distribusi sumber daya adalah pintu masuk hilangnya rasa aman, al-khauf, dan timbulnya bencana kelaparan, al-ju, di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Maka mari kita hadirkan dakwah yang menjawab kebutuhan masyarakat kita secara real. Dakwah bukan hanya retorika di atas mimbar, bukan hanya menyampaikan ayat tentang rasa takut kita kepada Allah, tapi bagaimana ayat-ayat Allah itu harus hadir dalam keseharian kita, menghadirkan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan hukum, dan penguasaan sains dan teknologi, sehingga kita menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة والعدل والرفاهية والرخاء. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran,
sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.